Kebudayaan selalu berkembang mengikuti gerak kehidupan manusia. Cerita tenun, seperti layaknya bentuk budaya lainnya, selalu berkelindang erat dengan kehidupan manusia yang membuatnya. Tenun ikut berpindah, berasimilasi, dan berkembang di tempat baru, menembus batas-batas wilayah, serta beradaptasi dengan berbagai bentuk kebudayaan yang lain. Ini adalah cerita Nur Hayadi dan Rohani. Cerita tentang bagaimana mereka memulai kembali pertenunan songket di Singkawang. Ini juga adalah cerita Nek Nazifa. Cerita tentang bagaimana beliau belajar dan mengajar tenun, tentang proses merawat pengetahuan antar generasi. Dari cerita-cerita keseharian inilah kita dapat melihat perjalanan perkembangan songket Singkawang, masa lalu, tantangan hari ini, dan harapan yang ada untuk masa depan. Nama saya Nur Hayadi, panggil sehari-hari Bang Ali. Ya. Saya lahir di daerah Sambas, Kabupaten Sambas. Daerah mayoritas lah penghasil pengrajin tenun. Ya, masalah pindah ke Singkawang ini kan selama kita jodoh tadi kawin dengan orang Singkawang lah. Nah, jadi menetap di Singkawang. Inilah kampung saya, Sijangkung, Gang Kelapa. Dulu di sini semuanya pengrajin tenunan, dari anak gadisnya sampai orang tuanya penenun di sini. Kami dulu kan sistemnya kan pakai upah itu ibaratnya kan per helai, gajinya per helai. Tapi sekarang karena ibaratnya kami anggap bos lah ya, bos kami ya sakit, udah itu meninggal. Ya sekarang udah mulai pudar lah. Masalah menenun proses awalnya itu kan kita hanya ini kan pekerjaan dari zaman leluhur lah. Nah, jadi pekerjaan turun temurun. Jadi kita ngikut karya nenek yang terdahulu. Sebenarnya di Sambas ini orang Melayunya dari zaman dahulu kala udah nenun, sepertinya kakak beradik dengan Malaysia, Brunei gitu nenun. Jadi kawin dengan orang luar tadi, kebetulan orang luarnya seperti Bugis, Minangkabau, orang-orang seberang lah umumnya ya. Jadi pandai nenun gitu, jadi setidak-tidaknya pelajaran dari luar pasti ada masuk. Adik saya pun, waktu adik saya kawin, saya yang nenun. Karena mama saya udah tahu bahwa kain saya yang saya tenun udah dibeli orang. Kemudian adik saya kawin, dibeli orang lagi. Setiap yang dibuat kawinan, pasti orang doyan jadi pengen belinya. Mama saya belajar dari mamanya, nenek saya belajar dari neneknya. Terus udah entah tahun berapa mulai tenun, saya kurang tahu. Sampai sekarang mama saya mengajar anak-anaknya juga gitu. Akhirnya saya mempelajari anak saya juga gitu. Sampai orang lain pun saya ajak untuk berusaha belajar dengan saya. Nah, kalau proses menenunnya pertama-tama kan benangnya ya kita gulung atau dikelos, bahasa yang namanya kelos kan. Nah, gitu. Kalau habis dikelos benangnya harus kita diani, nyusun benang di sini supaya berbagi benang untuk bisa menghitung fungsinya berapa helai dapatnya gitu kan, dapatnya. Habis diani ya kan, tetar padang dibentangkan panjang dia, harus di dalam rumah di luar dia, di halaman. Kalau kan biasanya sampai 20 meter gitu panjang.
habis itu dia kan tadi ditatar, rasanya kan kita nyusun benang dulu, dimasukkan ke serare kan, habis itu digulung, habis gulung benang itu disambung ke sisir ya. Nah, setelah sambung baru ada proses pengerjaan tenun kain. Sekarang saya menceritakan motif yang ada di tangan saya sendiri. Seperti motif ini, motif awan berantai, yang artinya awan ini melindungi berantai ini sampai generasi jangan putus. Hingga dihiasi dengan ada hiasan, selain dia tuh pucuk rebungnya sebagai variasi utama kami di sini. Pucuk rebung juga berhiasan seperti yang dituangkan di dalam pucuk rebung itu bunga-bunga yang ada di sekitar kita, seperti dari flora dan fauna ada sekitar kita dituangkan dalam kain ini untuk menambah variasi pucuk rebung yang dituangkan di kain ini. Saya mulai merintis lagi pekerjaan pengrajin, walaupun ya sedikit-sedikit ya kami akan usaha terus karena saya sendiri memang sangat menggemari pekerjaan itu. Pengrajin itu memang hobi saya gitu, jadi ya kami mulai pelan-pelan merintis lagi pekerjaan kami. Songket Singkawang adalah buah karya dari pengembangan lintas waktu dan wilayah dari tenunan-tenunan yang terdahulu. Pengembangannya bukan tanpa hambatan, namun setiap usaha untuk menghadapi tantangan yang ada, semoga akan ikut memperkaya corak dan cerita tenun Songket Singkawang di masa yang akan datang.